Terry Szymanski's nephew not been doing a little online genealogy research? He discovered that poor old Uncle Terry, who remember died in 1991, apparently got married 4 years after they buried him. Hi, welcome to Artocals. Masih dalam rangka membahas kasus yang menjadi request kamu semuanya. Kali ini beneran kita bahas yang agak ringan dulu. Kalau biasanya kita bahas kasus berat, kali ini agak rileks sedikit, yaitu tentang keluarga Hoagland yang cukup menyedihkan. Sang ibu yang bernama Linda Eisler dan kedua putranya, Matthew dan Douglas, yang masih cukup kecil, usia 9 dan 6 tahun kala itu, ditinggalkan oleh ayah mereka yang bernama Richard, menghilang entah kemana seperti ditelan bumi. Jujur aja waktu riset kasus ini sedikit membuat saya sedih dan sampai hampir nangis karena bisa ngerasain ya ditinggal sang ayah yang menjadi tulang punggung, dan saat itu mikirnya sang ayah menghilang karena diculik atau sudah meninggal karena disakiti sama orang lain. Bener-bener nggak tahu di mana ayahnya berada. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kali ini kita kenalan dulu dengan pria asal Indiana, Amerika, bernama Richard Hoagland. Dia pemuda yang sangat tampan dan ramah, memiliki etos kerja yang tinggi dan selalu menjadi idaman cewek-cewek seusianya. Karena mungkin saat dia masih muda, sangat charming dan juga pintar. Dia pernah menikah pada tahun 1980, kemudian berpisah tanpa alasan yang jelas. Makanya kemudian dia menikah lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1982 dengan seorang wanita cantik yang bernama Linda Eisler. Pernikahan mereka cukup harmonis, hidup serba berkecukupan dan jauh dari pertengkaran yang biasanya terjadi dalam rumah tangga. Richard bekerja di perusahaan asuransi, bahkan sejak dia belum menikah, udah kerja di sana. Makanya setelah married, posisinya jadi seperti senior staff di asuransi company. Bahkan yang terlihat sama orang-orang, mereka keluarga yang cukup kaya, rumah dan mobil mewah, dan juga seringkali melakukan perjalanan dan traveling yang mahal. Keluarga Hoagland ini punya dua orang putra bernama Matthew dan Douglas Hoagland yang lahir pada tahun 1984 dan 1987. Menurut pengakuan sang istri, Linda, suaminya Richard orangnya sangat berenergi tinggi, semangat luar biasa dalam bekerja dan dekat dengan anak-anak mereka, khususnya putra pertama, Matthew. Matthew sangat mengidolakan ayahnya tersebut dan selalu nempel sama bapaknya kalau pulang kerja. Selalu berada di kaki bapaknya kalau sedang ngobrol, dan mereka punya banyak rencana setiap weekend yang diatur berbarengan karena Senin sampai Jumat kan mereka pada sibuk, ada yang kerja, ada yang sekolah. Bahkan kalau bapaknya itu ngejemput mereka di sekolah, pulang sekolah, mereka pada girang banget dan bisa ngebanggain bapaknya itu kepada teman-temannya. Bahkan baik tetangga dan juga komunitas di gereja mengatakan mereka bisa dijadikan panutan keluarga kecil harmonis yang selalu memberikan contoh positif dalam membesarkan anak-anak maupun komunikasi antar anggota keluarganya. Kelihatannya cerita ini masih lurus-lurus aja ya, sampai kemudian pada 10 Februari 1993, kedua putra mereka saat itu usianya 9 dan 6 tahun. Sang ayah Richard seperti biasa berangkat kerja, dan pada siang harinya sekitar jam 1, sang ayah Richard ini menelpon ke rumah. Diangkat sama sang istri Linda. Richard mengatakan dia tiba-tiba nggak enak badan dan mau ke rumah sakit dulu. Waktu itu Linda sang istri bilang, ya udah tunggu aku ya biar aku temenin kamu ke dokternya. Tapi Richard bilang, takutnya kelamaan, nanti kamu nyusul aja ya. Saya nggak tahu waktu itu HP udah sangat populer atau enggak. Yang pasti Richard ini nelpon dari telepon kantor ke telepon rumah. Kurang dari 1 jam kemudian sang istri Linda tiba di kantor Richard. Dan Richard udah nggak ada. Dia nanya ke beberapa orang di kantor suaminya, tapi pada nggak tahu Richard di mana. Mereka kemudian memberikan beberapa nama rumah sakit yang biasanya jadi langganan karyawan di sana. Karena mereka kan perusahaan asuransi, jadi mungkin ada beberapa rumah sakit kali ya yang bisa periksa tanpa keluarkan biaya lagi. Nah, Linda kemudian mendatangi beberapa rumah sakit tersebut dan tidak menemukan suaminya Richard dimanapun. Kemudian pihak kantor mencoba membantu nelfonin beberapa rumah sakit. Siapa tahu ada nama Richard Hoagland hari itu yang berobat. Tapi nihil dan tidak ada data Richard Hoagland berobat hari itu di rumah sakit manapun di Indiana.
Kemudian hal ini mulai menjadi aneh ya. Masalahnya Richard nggak membawa tas kerjanya. Dia juga nggak bawa pakaian satupun kecuali yang nempel di badannya. Bahkan paspornya juga tertinggal di laci meja kerjanya. Richard nggak punya HP saat itu. Mungkin tahun 1993 belum terlalu populer pemakaian handphone atau gimana, saya juga kurang tahu. Sampai beberapa hari nggak pulang-pulang, akhirnya keluarganya melapor ke polisi tentang orang hilang terhadap Richard. Baik pihak keluarga, komunitas, di gereja, tetangga, polisi, dan relawan ikut membantu mencari Richard. Mereka saat itu mikirnya aneh-aneh. Mungkin dia diculik, atau korban tabrak lari, atau ada yang jahat sama dia dan dia dibuang di suatu tempat. Pokoknya bermacam-macam pikiran seram muncul di kepala keluarganya. Sampai seminggu kemudian, pihak kepolisian menemukan mobilnya Richard di area parkir Bandara Indianapolis International. Polisi yakin mobilnya sengaja ditinggalin di sana, tapi masih belum jelas Richard di mana. Seperti yang saya bilang tadi, putra pertama Richard yang namanya Matthew kan sangat dekat ya sama ayahnya. Hatinya sangat hancur mengetahui sang ayah hilang begitu aja. Dia nangis setiap hari dan hampir 24 jam dalam sehari berdoa tiada henti, berharap sang ayah pulang dengan selamat. Relawan dan polisi sampai menyisir area-area perhutanan dan juga sungai, siapa tahu aja Richard dijahatin sama orang dan dibawa ke sana. Sampai pakai anjing pelacak, helikopter, dan menjadi pemberitaan yang cukup besar kala itu. Namun hasilnya tetap nihil. Anehnya, 5 bulan kemudian kedua putra Richard yaitu Matthew dan Douglas menerima 2 kartu ucapan selamat ulang tahun dari ayah mereka melalui kantor pos, tanpa alamat pengirim yang jelas, dan di dalam kartu ucapan tersebut juga terselip uang tunai $50. Di dalam kartu ucapan itu tertulis kata-kata, "Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa berkumpul lagi. Kuharap kita masih saling mengenal. Jaga ibu kalian baik-baik. Dari ayah." Dari kartu ini polisi coba mencari alamat si pengirim, tapi kelihatannya alamatnya adalah kantor pos umum yang jauh dari pemukiman penduduk. Intinya polisi gagal mencari tahu di mana Richard. Justru kemudian berbalik kepada sang istri, Linda. Mereka curiga bahwa mungkin Linda yang kemungkinan sengaja menghilangkan nyawa sang suami, dan dia yang mengirimkan kartu ucapan tersebut, seakan men-setting semua drama ini. Linda kemudian diinterogasi oleh polisi yang merasa bisa jadi Linda adalah dalang dari semuanya. They were thinking that you may have been either in cahoots with him, Exactly. or you may have bumped him off. Exactly. They interrogated me over and over and over. Tapi kemudian Linda dibebaskan ya sebab kurangnya bukti. Dan karena sang suami Richard adalah tulang punggung keluarga, ternyata rumah dan mobil mereka statusnya masih nyicil. Akhirnya, Linda dan kedua putranya harus kehilangan segalanya. Mereka benar-benar jatuh miskin. Linda membawa anak-anaknya untuk numpang-numpang di rumah saudaranya karena udah nggak sanggup lagi buat ini, bayar apartemen buat tinggal. Bahkan suatu ketika, mereka nggak cocok katanya sama saudara, terus Linda membawa kedua putranya itu tidur di jalanan, masuk ke sebuah apartemen kosong tanpa penghuni, dan kelaparan di sana. Bukan hanya itu, Linda sempat menitipkan kedua putranya di panti asuhan supaya dia bisa bekerja pada sebuah supermarket sebagai cleaning service gitu. Dan biasanya sepulang kerja, Linda keliling terus mencari suaminya. Dia punya feeling bahwa suaminya Richard masih hidup dan terus mencari. Seperti yang saya info tadi, kan pikiran mereka mungkin ya sang suami Richard dipukul atau diculik, kemudian jadi lupa ingatan, lalu jadi gelandangan. Makanya Linda nggak pernah berhenti menangis, berdoa, dan mencari suaminya. Nggak bisa kebayang ya hidup dengan harapan besar setiap harinya, berharap sang suami bisa pulang. Karena kepergiannya dulu sangat mendadak. Nggak ada pertengkaran, nggak ada pamitan, dan kehidupan mereka berubah sangat drastis seketika. Bahkan hal ini kemudian membuat anak kedua mereka, Douglas, sering kabur dari panti asuhan dan depresi berat. Dia mulai terjerumus dalam narkoba bersama teman-teman barunya di jalanan. Karena ternyata ini hal yang menjadi pelarian terbaik bagi dia. Dia juga sering ikut tawuran sampai tangannya patah. Kebayang bagaimana hidup Linda dan kedua putranya sangat berantakan saat itu. Sampai pernah Linda dan putra pertama mereka, Matthew, kehilangan harapan untuk hidup, benar-benar berada di titik terendah dalam hidup mereka. Sampai 10 tahun kemudian pada tahun 2003, polisi menutup kasus Richard Hoagland, menghentikan pencarian dan menyatakan Richard Hoagland telah meninggal dunia. Ini cukup membuat sedih hati masyarakat di Indiana saat itu, apalagi mereka tahu bagaimana Linda dan anak-anaknya menderita. Sampai kemudian Linda mengeluarkan Matthew dari panti asuhan dan membawanya ke rumah ibunya Linda, neneknya Matthew. Sementara Douglas terkadang pulang cuma sebulan sekali karena pergaulannya semakin rusak.
Sampai kemudian pada tahun 2016, saat Richard sudah menghilang selama 23 tahun, waktu Linda sudah menjalani hidupnya dengan normal dan anak-anaknya tumbuh dewasa, Linda mendapat telepon dari seorang detektif di Florida yang bernama Anthony Cardillo. Nah, Pak Anthony ini nanya, "Ibu kenal nggak sama pria yang bernama Richard Hoagland?" Linda cukup kaget ya dan mengatakan, "Iya, itu suami saya, tapi dia udah meninggal." Tapi Pak Anthony bilang, "Oh, dia belum meninggal, Bu. Kami masih punya data orang hilang sejak tahun 1993. Dan sekarang, Bapak Richard Hoagland sedang ditahan di Florida." Nah, bisa kebayang ya kalau kamu jadi Linda yang udah ngiklasin 23 tahun suaminya hilang, udah habis air mata dan doa-doa buat dia, ternyata ada kabar Richard masih hidup. Tapi yang menjadi tamparan besar bagi keluarga adalah setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sama Richard sejak hari pertama dia menghilang. Beginilah kronologinya menurut polisi setelah Richard mengakui semuanya kepada mereka. Pada siang itu, Richard bilang mau ke rumah sakit, ternyata udah lama dia memang mau kabur dari kehidupannya. Dia terbang dari Indiana ke Florida dan menyewa sebuah apartemen dari seorang pria tua yang bernama Edward Szymanski. Punya cerita Bapak Edward Szymanski ini baru aja kehilangan putranya 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1991. Nama putranya adalah Terry Szymanski dan bekerja sebagai nelayan. Terry meninggal karena kecelakaan kapal laut. Ternyata kemudian Richard menemukan sertifikat kematian dari Terry Szymanski. Dengan membawa sertifikat kematian Terry Szymanski itu ke kantor catatan sipil, Richard berhasil mencetak akte kelahiran Terry Szymanski. Entah gimana caranya, kemudian akte lahir Terry dimanfaatkan oleh Richard untuk membuat SIM, KTP, bahkan dia bisa bikin surat menjadi pilot dengan akte lahir tersebut. Richard pun muncul dengan identitas baru, yaitu Terry Szymanski. Dia kemudian pindah apartemen, berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Mary dan menikah pada tahun 1995. Kemudian mereka punya seorang putra, dan sang istri Mary taunya si Richard ini bernama Terry Szymanski. Walaupun Mary terkadang bertanya ya di mana keluarga suaminya itu berada, tapi Richard mengatakan dia sebatang kara di dunia dan udah nggak punya keluarga lagi. Sampai kemudian pada tahun 2013 muncul sebuah situs yang bernama Ancestry.com. Ini merupakan situs di mana kita bisa menyerahkan DNA kita untuk mencari tahu sejarah setiap keluarga di Amerika. Nah, keponakan asli Terry Szymanski kemudian membuka situs ini dan sangat kaget ketika mengetahui pamannya yang udah meninggal kecelakaan di laut pada tahun 1991 ternyata kok punya catatan menikah di tahun 95. Apa mungkin pamannya bangkit dari kubur? Bahkan setelah ditelusuri, pamannya kok bisa punya SIM dan surat izin bawa pesawat. Pihak keluarga Szymanski kemudian melakukan pertemuan keluarga dan melaporkan hal ini kepada polisi, yang setelah diselidiki ternyata telah terjadi pencurian dan penipuan data. Dan benar saja, mereka berhasil menangkap Richard Hoagland pada Juli 2016 di rumahnya bersama Mary. Kebayang ya, si Mary 21 tahun menikahi Terry Szymanski palsu. Selama ini hidup dalam kebohongan. Tonight, the Pasco County Sheriff's Office is investigating what they say is one of the longest and most complicated cases of identity theft they have ever seen. For some 21 years, a local man has been living life under a stolen name. Wait till This is Richard Hoagland, but until recently, no one knew that. They knew him as Terry Jude Szymanski. This sounds like a made-for-TV movie. The Pasco County Sheriff's Office says this is the real Terry Szymanski. He actually died in 1991. Mungkin kamu bertanya-tanya motif dan alasan Richard meninggalkan istri dan anaknya dulu secara mendadak. Benar sekali, Richard bosan dengan kehidupan bersama istri dan anak-anaknya. Dia ingin memiliki istri baru dan kehidupan yang berbeda. Kebayang ya betapa egoisnya dia jadi suami dan ayah. Saat istri dan anak-anaknya nggak berhenti menangis dan berdoa sampai hidup berantakan karena Richard, bahkan orang-orang satu Indiana semua berdoa buat dia. Ternyata alasan dia menghilang cuma mau istri baru. Bullshit. Mereka mengaku menyesal selama ini mengeluarkan air mata demi Richard yang nggak punya perasaan. Masyarakat mikir kenapa nggak bercerai aja waktu itu dan kenapa harus ghosting. Kayaknya aneh aja membiarkan anak dan istrinya menderita selama ini. Sampai kemudian pada Februari 2017, Richard Hoagland dijatuhi hukuman penjara 2 tahun oleh hakim atas penipuan dan pemakaian data orang lain. Di tahun yang sama ternyata putra kedua mereka yaitu Douglas juga menjalani hukuman penjara 8 tahun karena narkoba.
Bukan di penjara yang sama, tapi Douglas tahu cerita tentang ayahnya yang masih hidup. Kemudian dia mengirim surat untuk sang ayah tersebut dari dalam penjara. Sebagian isi suratnya berbunyi, "Bertahun-tahun lamanya aku berpikir apa yang salah dari diriku sampai ayah meninggalkan aku, abang dan ibuku. Jika memang ada yang salah, kasih tahu aja biar kami perbaiki, ayah. Aku kehilangan dirimu, ayah, pribadi yang selama ini aku pikir mencintaiku. Aku merasa tidak berarti saat teman-teman mengatakan aku adalah penyebab dirimu pergi. Hal ini yang membuatku terjerumus narkoba karena bisa mengembalikan rasa percaya diriku. Apakah pernah kau memikirkan kami, ayah? Apakah begitu besar rasa bencimu sehingga kau bosan dengan kami dan ingin pergi? Maafkan kami yang dulu telah membuat ayah kesal dan kabur." Yang pasti Linda sang istri dan Matthew anak pertama mereka udah gak menerima Richard lagi dalam keluarga. Mereka benar-benar menganggap Richard telah lenyap di telan bumi sejak dulu. Bahkan pengadilan kemudian mewajibkan Richard membayar $2 juta kepada Linda dan anak-anaknya atas tuntutan penelantaran selama ini. Update berita terbaru pada tahun 2020, Richard udah bebas dan sedang proses perceraian dengan Mary, istri yang dia bohongin di Florida. Richard yang kini berusia 63 tahun tinggal di rumah kedua orang tuanya sendirian di Indiana. Namun dia sering mengunjungi anak keduanya, Douglas, di penjara, yang katanya akan dibebaskan pada tahun 2022. Bagaimana menurut kamu, apa hukuman 2 tahun cukup untuk Richard yang meninggalkan istri dan anak-anaknya? Dan bagaimana sih pendapat kamu tentang motif Richard yang meninggalkan keluarganya cuma pengen memiliki istri baru dan kehidupan yang berbeda? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga ya Instagram saya jika berkenan di Artocals S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.